Dan sebelumnya akan disampaikan sambutan yaitu Ketua Panitia. Mohon maaf bagi yang mengetahui keberadaan Bapak Kanwil yang kita alhamdulillah ini dicari anak-anaknya Bapak. Oke, mohon maaf ada bagaimana bisa dilanjutkan? Ya, alhamdulillah. Maaf video. Langsung saja untuk memasuki acara selanjutnya yaitu silaturahmi dan deklarasi Sarbu Musi, yaitu Badan Otonom PCI NU Taiwan, Sarbu Musi Serikat Buruh Muslim Indonesia Taiwan, dan juga Garda BNI Taiwan. Dan sebelum kami serahkan kepada yang bersangkutan, terlebih dahulu akan disampaikan sambutan yaitu Ketua Panitia oleh Bapak Ustadz Didi Fadrian Sangputra. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gus Nusron Wahid, Kepala BNP 2 TKI yang sudi untuk singgah di sekretariat kami sekarang ini. Kemudian Bapak Wakil Kepala KDI Bapak Larsono Aris Yuwono, kemudian Bapak Duyanto, Bapak Bosan, dan juga kepengurusan Bapak Miftah, Bapak Miftah, juga yang kami hormati kepengurusan PCNU Taiwan, ya, Suriah dan juga Taktiklah. Pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin waktu yang diberikan kepada kami agak singkat dikarenakan keterlambatan waktu yang seyogyanya kita mulai lebih awal, tetapi tidak apa-apa, tidak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya diminta untuk membacakan susunan pengurus yang akan dilantik. Kepada pengurus yang akan dilantik mungkin ya, untuk mungkin berdiri ya di agak tengah, yang di bawah agak pinggir sedikit. Nama-nama. Oh, wes. Ya, mohon kepada nama-nama yang kami panggil untuk berdiri ke depan. Susunan pengurus Garda BNI DPR Taiwan 2015 periode 2015-2020. Ketua Samsudin. Ya, silakan Samsudin. Sini. Saya tak cari ini tempat kasih, tak tunggu, tak cari ini. Ini dulu soalnya aku mau. Wakil Ketua 1 Sundowo Dwi Kurnia. Wakil Ketua Bukti Sekretaris Riri Kusuma. Bendahara Susaini. Seksi Humas Awita Wiwi. 2 Cinta. Seksi Sosial Ayu Masayu, Vivi dan Yuni. Ya, kami harapkan sudah ya. Daryono Bang Napi. Sekretaris 1 Afendi. Sekretaris 2 Sekretaris 1 Sekretaris 2 Ito Andika. Sekretaris 3 Hermanto. Wakil Sekretaris 1 Finex. Wakil Sekretaris 2 Ari Hamid. Wakil Sekretaris 3 Sumaryono. Bendahara 1 Erna Purwo. Bendahara 2 Habibah. Humas adalah keanggotaan kelompok sebenarnya, bukan personal ya. Sedangkan
FSTKI, Federasi Serikat Indonesia yang legal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Jadi kalau dulu kita punya Undang-Undang 39 itu belum mengakomodir tentang serikat buruh migran. Tapi setelah terbit Undang-Undang itu dari berdirinya FSTKI ini, harapan kita memang bisa menjadi support system dari pemerintahan yang ada dan saling bekerja sama. Gitu. Nah, untuk itu saya akan bacakan atau pembayatan yang saya harapkan bisa diikuti oleh teman-teman pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil Qur'ani imaman. Wa bil Qur'ani imama. Dengan memohon ridha, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya berikrar bahwa saya menyerahkan diri menjadi pengurus FSTKI dan Garda BMI sebagai pengurus FSTKI dan Garda BMI senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, nilai-nilai norma dan produk hukum FSTKI dan Garda BMI serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Sebagai pengurus FSTKI dan Garda BMI akan selalu membela kepentingan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya. Sebagai pengurus FSTKI dan Garda BMI menjalankan kewajiban organisasi pantang menyerah dan pantang meninggalkan FSTKI dan Garda BMI dalam situasi dan kondisi apapun. Astaghfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian penetapan ini dan ditetapkan di Taiwan tanggal 25 Januari tahun 2015. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kembali dan langsung untuk berikutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau adalah kepala FSTKI yang menjelaskan dari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri al-azim amma ba'du. Amin. Ini mendingan enggak usah pakai mic ya. Pakai Pak biar semua kedengaran Pak.
saya lebih jelek kalau pakai mic. Bisa diberpatus Pak. Tes. Nah, yang kami hormati Pak Arsono beserta rombongan dari KDI. Saya alhamdulillah bisa, yang kami hormati teman-teman dari PCI NU Taiwan beserta Sabu Musi, Garda BMI dan apalagi tadi. Dan kami tak perkenalkan yang hadir di sini. Saya datang dari Jakarta berempat, 3 dari Jakarta, 1 dari Surabaya. Tadi yang Miftah sudah kenal, yang 1 Pak Anjar. Mana Pak Anjar? Waalaikumsalam. Pak Anjar ini direktur promosi yang bisa mempromosikan kalian semua. Kemudian Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua UP3 TKI Surabaya. Jadi karena Taiwan banyak orang Jawa Timur, saya ajak yang dari Surabaya supaya nanti kalau ada masalah apa-apa perlu kesah dia langsung kenal ke beliau. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi dengan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, sepuh bini sepuh di sini dalam rangka untuk tadi pelantikan sekaligus silaturahmi. Dan saya senang bisa menghadiri ini karena pertama menandakan bahwa komunitas atau jamiah NU hadir di tengah-tengah masyarakat. Amin. Karena biasanya makin banyak organisasi itu tambah pusing. Kenapa? Karena rata-rata organisasi kita hari ini baik partai politik, ormas yang ada di Indonesia itu semua KUD. KUD itu ketua untung duluan. Nah, karena itu kita harapkan kehadiran NU dan keluarga besarnya dan badan otonomnya di di Taiwan ini, pengurusnya tidak menjadi urusan, tapi pengurusnya betul-betul urus umat. Karena saya yakin teman-teman kita yang kebetulan bekerja di sini di Taiwan, yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan seluruh Indonesia, niatnya baik, mulia, yaitu mencari nafkah. Mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Dan dalam rangka ibadah itu biasanya di tengah perjalanan melenceng dan keluar dari niatnya macam-macam dan menghadapi banyak masalah. Nah, kehadiran organisasi seperti NU, Sabu Musi, Garda BMI itu diharapkan untuk saling mengingatkan dan membina umat. Lebih-lebih yang umat Indonesia yang ada di Taiwan ini dalam rangka untuk meluruskan kembali, mengingatkan, mengayomi dan memperjuangkan hak-hak daripada umat manusia itu. Ini sesuai dengan konsep ukhuwah basyariah. Jadi selama ini pada ngomong ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, kita punya trilogi ukhuwah itu, pertama ukhuwah Islamiyah, kedua ukhuwah watoniyah, ketiga ukhuwah basyariah. Implementasi dan manifestasi daripada ukhuwah basyariah itu adalah memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, termasuk hak-hak tenaga kerja kita yang ada di Taiwan ini jangan sampai keluar dari koridor. Nah, karena itu ini baik sekaligus dalam rangka untuk memonitor, membantu pemerintah, membantu KDI dalam rangka memonitor. Kenapa perlu dibantu? Karena pemerintah ini tangannya sedikit. Paling pegawai KDI ada berapa? Semua total 60 lah maksimal, termasuk satpam mungkin 60 itu misal. Sementara warga Indonesia yang ada di sini ada 229 ribu. 230 harus lebih 230 ribu. Itu separuh penduduk Rembang. Karena itu saya senang. Apalagi, mohon maaf sekali, teman-teman yang menjadi TKI itu
yang biasanya lahir dan datang dari kampung-kampung, dari pelosok-pelosok, dari dusun-dusun. Saya juga orang kampung, orang dusun. Begitu masuk, bahkan di antara mereka saya yakin ada yang misal kalau Jawa Tengah belum pernah sekalipun datang ke Semarang, ya belum pernah. Tiba-tiba sampai ke Taiwan sini. Ada juga yang dari Surabaya datang ke Malang aja belum pernah, atau ke Surabaya belum pernah, tiba-tiba sampai ke sini. Atau kalau yang dari Jawa Barat ke Jakarta atau ke Bandung belum pernah, tiba-tiba naik pesawat sampai sini. Pasti mengalami namanya gegar budaya. Gegar budaya itu macam-macam. Biasanya orang Jawa itu, orang Indonesia ada filsafat Jawa. Apa filsafatnya? Mundak bondo kakiano dodo, mundak pangkat nguwai adat. Mundak pangkat nguwai adat, mundak bondo kakiano dodo. Kalau yang laki-laki biasanya kalau mundak pangkat dulu biasanya main bentik, di kampung belajar main golok, ya kan? Kalau dulunya pendapatannya jadi guru madrasah diniyah 200 rupiah, sampai ke Taiwan gajinya 25 juta atau 15 juta. Misal begitu loh. 200 ribu dulu panggilannya miten itu kan. Untuk miten itu biasanya tiba-tiba dapat 10 juta, 15 juta. Kakek dodo, pengen kawin. Dari bojo nom. Anak sing wedok yang ngono padha. Akan bondo dodo biasanya nggo jilbab ayu-ayu rapi ngene lho. Mantel rambutnya masih dicek. Terus melu rokok, narkoba, macam-macam. Tugas teman-teman itu di situ menjaga keindonesiaan dan moralitas keindonesiaan. Jangan sampai teman-teman dah mengingatkan kembali bahwa kita niat nawai depan lah, Amin. anak, keluarga dan sebagainya. Lah jangan punya pikiran nanti yang melenceng-melenceng itu diajak ya. Nah pentingnya kumpul-kumpul semacam ini supaya apa, uangnya tidak habis digunakan untuk konsumtif. Dan itu tidak ada menimpa teman-teman yang ada di Taiwan, menimpa teman-teman di Jakarta juga. Saya dulu awal-awal datang dari Kudus kuliah ke Depok ke Jakarta di bingung gegap budaya kita. Lama-lama terbiasa mulai. Bapak Ibu sekalian pasti juga sama. Teman-teman yang baru datang dari Indonesia, Surabaya, Malang, Trenggalek, mana lagi Ponorogo, Blitar, Boyolali, Lampung, Tegal, Brebes, Wonosobo, pasti yang datang ke sini sempat bulan-bulan pertama mengalami gegar. Nah, tugas teman-teman Garda BNI, teman-teman PCNU itu mengingatkan. Saya sudah senang sekali ada forum-forum semacam ini, pengajian itu sebagai salah satu sarana untuk mengingatkan. Nah, biasanya awal-awal gegar budaya itu apa? Karena terasing, butuh teman. Karena butuh teman, salah teman gitu Pak. Salah teman ditarik sana, tarik sini ke salah pergaulan dan lain-lain. Karena itu dengan adanya forum-forum semacam ini, tapi saran saya satu, teman-teman PCI-NU di Taiwan sini sama di Garda ini jangan eksklusif. Teman-teman yang tanda petik sudah mengalami gegar budaya itu jangan diikuti, tapi harus dirangkul. Mentang-mentang mbak-mbaknya ini semua jilbaban, kemudian jangan memusuhi teman-teman yang tidak jilbaban. Dan juga jangan mengatakan bahwa yang jilbaban, yang tidak jilbaban itu salah. Dan yang jilbaban lebih baik daripada tidak jilbaban. Tidak, jangan sampai punya pendapat seperti itu. Semua itu adalah jalan pilihan, yang paling penting adalah jalan kemanusiaan. Bagaimana kita tidak lupa dengan akar keindonesiaan. Sampai kerja di sini diharapkan membawa devisa ke dalam negeri, memakmurkan keluarga sampean semua, kita semua di Indonesia. Karena itu juga tidak boleh salah pilih pergaulan dan tidak boleh salah pilih teman. Salah satu problem yang dihadapi oleh teman-teman TKI kita dan itu menjadi concern saya adalah
banyak teman-teman TKI kita yang pulang itu bukan tambah sejahtera, malah tambah masalah. Banyak sekali. Misal masalahnya karena satu udah terlanjur gengsi di kalangan kampungnya, udah terlanjur berangkat ke Taiwan, udah terlanjur gengsi, hidupnya berubah, ataupun ditipu sama agensi, ataupun terlalu banyak pemerasan, pulang malu, kemudian menjadi overstayer dan gelandangan. Ini juga banyak. Iya, Pak. Nah, kita kalau bisa sekarang kita akan membuat, concern saya adalah bagaimana supaya migrasi itu aman dan murah. Jadi bagaimana caranya teman-teman yang mau berangkat kerja ke luar negeri itu aman dan murah, nggak terlalu banyak pungutan, nggak terlalu banyak biaya yang tidak perlu. Kemudian bekerja di sini juga nyaman, libur 1 hari kayak gini bisa digunakan untuk kumpul-kumpul orang Indonesia, bisa pengajian, bisa macam-macam. Kemudian pulang itu bahagia dan sejahtera. Amin. Karena duitnya banyak. Syukur-syukur bahagianya bisa gemuk-gemuk. Asal gemuknya bukan karena hamil. Tadi saya ke shelter, di mana tadi Pak? Toyen. Di situ ada bayi ditinggal 1. Ya kan, ada bayi tinggal 1, ibunya kabur. Ditanya bapaknya siapa nggak jelas, tapi ibunya jelas. Nah, kejadian-kejadian seperti ini banyak, dan saya kata teman-teman KDI juga banyak sekali. Sampai setiap tahun ada, bahkan setiap bulan ada. Nah, inilah tugas NU Taiwan itu untuk membimbing secara moral dan mengingatkan mereka dari aspek-aspek persoalan. Jadi kembalikan, ada yang ibadah kerja, itu ibadahnya ini bagian dari cari nafkah itu kerja, tapi jangan lupa ibadah yang mahdoh juga jangan lupa. Kan ibadah ada 2 kan, ibadah yang mahdoh sama ghairu mahdoh. Nah, bekerja kan bagian dari ibadah yang ghairu mahdoh, pahalanya juga sama dengan ibadah-ibadah. Saya kira itu Pak, ini Pak Harsono, saya ucapkan selamat bekerja teman-teman NU dan teman-teman BNI di sini. Saya titip, tolong kami dibantu, teman-teman yang ada di sini dibantu, diawasi, dibimbing. Kalau ada masalah-masalah sampaikan langsung kepada saya bisa, kepada Pak Harsono bisa, kepada Pak Dwi bisa, kepada Pak Nurman bisa, Pak Agus juga bisa, yang dari Surabaya. Misal ada masalah gaji nggak dibayar sama agennya atau majikan, atau apalagi agennya mau pindah agen, pindah majikannya nakal, konsultasi sama teman-teman yang ada di sini. Intinya jangan sampai ada yang sakit dilaporkan. Karena apa, pesan dari Pak Presiden Jokowi, negara harus hadir dan melindungi warga negaranya di negara asing, terutama teman-teman yang menjadi pekerja di negara asing atau pekerja migran. Jadi negara tidak boleh membiarkan teman-teman warga Indonesia yang bekerja di negara asing dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi menderita. Servis negara harus sama antara WNI atau yang ada di Indonesia dengan WNI yang ada di luar negeri. Sampean semua tidak boleh merasa menjadi anak tiri daripada bangsa Indonesia, nggak boleh. Nggak boleh jadi anak kualon, nggak boleh. Jadi anak menantu aja nggak boleh. Ya kan? Semua ini anak kandungnya bangsa Indonesia, bukan anak menantu. Nah, karena semua adalah anak kandung daripada bangsa Indonesia, tidak boleh kasih sayangnya itu dibeda-bedakan. Nah, karena itu bagaimana caranya? Setiap ada masa, karena ini di negara asing, hukumnya beda dengan dihukum di Indonesia. Harus banyak organisasi semacam ini aktif menyampaikan masukan-masukan dengan cara yang baik kepada wakil pemerintah yang ada di sini. Berbeda dengan kalau ini Anda ini hidup di Indonesia,
Kalau Anda ini hidup di Indonesia, ngomong hari ini, kita langsung bisa bertindak menyelesaikan masalah. Tapi karena kita ini ada di negara asing, sampean semua menyampaikan masalah ke Pak Harsono belum tentu langsung bisa bertindak. Lapor dulu ke Menlu di sini. Lapor dulu ke pemerintah di sini. Karena apa? Ini kedaulatan hukum dan kedaulatan negaranya. Karena kalau nanti kita langsung bertindak ceroboh, nyelonong begitu ternyata salah, jadi masalah disemprit menjadi hubungan etika yang tidak baik. Karena itu ini kadang-kadang salah paham. Biasa di Indonesia itu kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Nah ini mumpung ini kumpul, biasanya teman-teman BMI ini menganggap masalahnya di Taiwan, di Hong Kong, ngadu ke KJRI atau ke pemerintah langsung selesai. Nggak bisa, belum tentu bisa. Kalau masalahnya itu menyangkut orang Indonesia, langsung bisa tutup. Tapi kalau masalahnya itu menyangkut orang asing di negara sini, kita harus assalamualaikum dulu kepada pemerintah di sini. Kalau saya mau begini, bagaimana? Nah, langsung. Nah karena itu agak sedikit lambat memang penanganannya itu karena etika-etika seperti itu. Tapi karena itu di sini dibutuhkan kehadiran berbanyak kelompok masyarakat seperti ini untuk membantu. Minimal memberikan informasi. Minimal informasi yang utuh, yang solid. Minimal. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Ya kan? Ini kemarin waktu belusukan dulu ada aspirasi langsung ke Pak Jokowi kan, misal soal cost of structure Taiwan itu mahal atau gitu. Ya kan? Nah ini alhamdulillah ini kan pemerintah sudah membuat forum tripartit, ada wakil buruhnya saya undang, wakil pengusaha saya undang, dan sedang dikaji dan dalam waktu dekat nunggu keputusan APBN dulu. Mulai tahun ini insya Allah belum janji nih akan diperjuangkan nanti kalau keputusan di APBN ada untuk biaya-biaya yang tidak perlu seperti biaya kesehatan, biaya paspor, biaya PLK dan sebagainya yang selama ini ditanggung oleh TKI akan diambil alih, ditanggung oleh negara. Sehingga bisa mengurangi beban. Kemudian teman-teman yang di KDI ini juga lagi berjuang untuk berusaha menaikkan gaji. Dan untuk yang gaji informal Pak ya? Yang informal yang biasanya gaji pokok ini 15.840 NT kan? Mulai 1 Juli nanti akan dinaikkan insya Allah oleh pemerintah sini karena desakan terus kita menjadi 17.500. Makasih Pak. Nah, hal-hal lain kayak gitu bisa lagi. Ini yang belum berhasil, ada yang belum berhasil memang. Apa yang belum berhasil itu? Yang belum berhasil itu jual beli job order. Untuk yang bagi teman-teman yang pabrik ini, yang formal itu jual beli job order. Sampai hari ini belum berhasil kita nolkan. Tapi kita membuat kesepakatan. Kesepakatan informal, karena itu nggak boleh diumumkan harusnya. Karena kan di sini kan tidak dinyatakan karena pemerintah sini nggak mengakui juga ada itu. Tapi prakteknya ada. Ini kayak kentut ini. Baunya ada, tapi kita siapa yang kentut gak ada yang mau ngaku, baunya nggak ada. Nah, akhirnya kita buat kesepakatan maksimal tidak boleh lebih dari 2 kali gaji. Jadi maksimal 30.000 NT. Untuk formal, yang job order. Berapa? Dulu kan 60.000. Sampai 60 sampai 70.000 kan? Nah, kita akan membuat kesepakatan maksimal 30.000. Itu masih punya utang di bank mau nggak Pak kita? Nah, soal bank itu gini. Soal bank ini memang lagi kita tata.
Ini kan teman-teman, ini kan kayak diwajibkan untuk pinjem. Ya kadang-kadang tidak terasa. Kadang-kadang saya mengatakan ini orang kok diperkosa kok menikmati. Nah, kita lagi, insya Allah, saya lagi rayu. Pertama, saya pribadi, saya tidak setuju adanya di luar bank itu masuk dalam pembiayaan. Kalau toh pinjam boleh, tapi pinjam bank. Seperti BNI, BRI, begitu boleh. Yang kedua, kalau toh nggak bisa, bunganya harus diturunkan. Ini menurut saya, kacamata saya, bunganya terlalu tinggi. Tidak masuk akal bunganya. Tidak masuk akal bunganya. Yang nomor 3, yang namanya orang pinjam itu hak, bukan kewajiban. Artinya apa? Yang sudah punya duit, yang nggak usah pinjam. Yang nggak punya duit boleh pinjam, tapi bunganya diturunkan. Ini kok kesannya punya duit, nggak punya duit dipaksa untuk pinjam. Terus dipotong gaji 9 bulan gaji kan? 9 bulan gaji kan? Nanti insya Allah ke depan kalau utangnya kecil berarti potongannya kecil. Kalau komponen yang paling gede kan BLK itu kan, 17 juta itu kan, kan 7 juta kan, iya 7 juta kan, hitungannya. Sampai kan berangkat semua ke sini kan habis uang 17 juta kan, di luar job order macam-macam itu kan, 17 juta kan. Itu kan tidak resmi. Yang resminya 18 juta. Yang resmi 17 juta. Iya. Ini biaya itu. Ya tergantung kos memang. Tergantung kos. Antara 17 juta kadang 18 juta tergantung kosnya. Ya kan? Nah, itu nanti insya Allah nggak akan sampai segitu. Kalau sudah BLK diambil, paspor diambil, semua diambil, paling maksimal tinggal 7 juta. Tapi nunggu APBNP diputus dulu. Ini sedang rapat antara pemerintah sama DPR. Perkiraan mulai pertengahan tahun. Mulai pertengahan tahun. Kita harapkan berbarengan dengan kenaikan gaji. Pak, tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman itu masuk PT, dan di PT itu dipungut liar, makanya kamu harus bayar 20 juta, kalau enggak diberangkatkan. Bayar itu enggak dikasih Laporkan. Enggak dikasih kwitansi, Pak. Hah? Pas bayar itu biasanya PT enggak pernah ngasih kwitansi. Laporkan. Ke siapa, Pak? Ke siapa? Ke BNP 2 TKI. Langsung, minta nomor langsung. Ada hotline-nya, Pak. Bisa ada hotline-nya. Nomor berapa hotline-nya? Bisa nomor teleponnya berapa kami catat, Pak? Berapa hotline-nya?